Cooling pad buat HP? Mending bye-bye fever. Nah, buat gamer-gamer nih, siapa yang suka pakai cooling pad? Kira-kira ngebahaya nggak sih nih cooling pad buat handphone kalian? Katanya bisa bikin handphone nggak gampang panas dan bikin adem ketika kalian bermain game. Jadi, Nah sebenarnya ada dua tipe guys, teknologi cooling padnya. Ada yang menggunakan kipas dan juga ada yang pendinginnya menggunakan sistem Peltier atau biasanya ada pendinginnya guys, menggunakan modul listrik. Nah, biasanya yang bahaya tuh yang menggunakan modul listrik ini nih. Jadi apa sih bahayanya? Mari kita bahas. Yang pertama, kita akan bahas apa itu cooling pad. Nah, cooling pad ini sebuah alat elektronik yang biasanya digunain untuk mendinginkan HP. Biasanya ditempel di belakang sini nih guys. Ada dua tipe, ada yang berbentuk kipas dan juga ada yang menggunakan tambahan Peltier atau pendingin yang menggunakan modul listrik. Tujuannya untuk menurunkan suhu handphone agar lebih stabil ketika bermain game ya guys. Nah, yang kedua kita bahas keuntungan cooling pad. Menurunkan suhu eksternal pada handphone khususnya di bagian belakang agar lebih adem. Ngurangin thermal throttling agar penggunaan handphone kalian lebih stabil dan memperpanjang komponen di dalamnya karena suhunya terjaga. Nah, kita masuk ke yang ketiga, potensi bahaya dari cooling pad. Cooling pad ini nggak mendinginkan keseluruhan bagian dalamnya. Cooling pad cuma bikin handphone kalian dingin di luar, tapi CPU dan GPU kalian tetap kerja secara maksimal. Ya, intinya tetap panas guys, karena nggak terlalu berpengaruh ke GPU dan CPU-nya. Terus juga ada kemungkinan embun terjebak di handphone kalian yang bisa bikin handphone kalian jadi konslet dan kerusakan di mesinnya. Selain itu bisa menyebabkan beban ekstra ke baterai kalian kalau cooling padnya itu menggunakan daya dari baterai kalian yang dicolokin ke USB di sini nih guys, bukan USB sih, ke lubang charger. Nah, terus juga untuk efek jangka panjangnya ini nggak rekomendasi guys. Walaupun sebenarnya kerasa dingin, tapi CPU dan GPU-nya itu tetap bekerja secara keras karena kalian cuma pegang kayak gini itu dingin, tapi di dalamnya itu sangat-sangat panas. Alhasil cepat rusak untuk CPU dan GPU-nya. Nah, yang keempat, tips cara memilih cooling pad. Nah, sebenarnya masih boleh-boleh aja digunain asal kalian nggak terlalu ekstrim guys, kasihan HP-nya juga. Pilih cooling pad yang menggunakan daya eksternal, jangan langsung dari handphone kalian. Jadi kalian bisa langsung pakai casan atau pakai power bank. Hindari cooling pad yang Peltier yang terlalu dingin yang bisa sampai mengeluarkan embun dan juga es. Nah, itu yang bisa bikin embun di dalam HP kalian terjebak dan membuat handphone kalian konslet. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Sebenarnya cooling pad ini sah-sah aja guys untuk alat bantu kalian, tapi jangan sampai cooling pad ini jadi bagian utama pada handphone kalian untuk menurunkan suhu handphonenya. Karena tetap aja GPU dan CPU-nya itu bekerja secara keras yang bisa bikin handphone kalian rusak. Nah, ingat kalian harus seimbang penggunaan handphonenya karena handphone juga butuh istirahat guys. Nah, buat teman-teman yang ada di Jakarta Selatan, tepatnya ada di Tebet, kalian jangan sampai lupa Playfix akan buka di Tebet. See you in Tebet. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian biar yang nonton, dan jangan lupa untuk subscribe. Aku Willy. See you in the next video and bye-bye.